Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memotivasi kita melakukan suatu amalan dengan menyebutkan balasannya. Beliau menunjukkan jalan bagaimana caranya agar kita dengan mudah meraih kebahagiaan di akhirat dengan masuk ke dalam surga. Misalnya Rasulullah menganjurkan agar habis sholat jangan lupa membaca ayat kursi. Sebab yang membaca ayat kursi setelah sholat dengan rutin dan istiqamah dijamin Rasulullah masuk surga. Misalnya lagi Rasulullah mengajarkan kita mengamalkan Sayyidul Istighfar. Siapa yang sanggup mengamalkannya kelak termasuk ahli surga. Nah, semua anjuran Rasulullah ini sifatnya umum, berlaku bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, berlaku bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu. Namun Rasulullah juga memotivasi kita secara khusus untuk kaum wanita, untuk ibu-ibu khususnya yang telah berumah tangga. Ada amalan, ada perkara yang khusus bagi wanita yang bisa mengantarkannya masuk ke dalam surga, bahkan boleh masuk ke dalam surga melalui pintu yang manapun sesuka hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menganjurkan melakukan 4 amalan kepada kaum wanita, khususnya ibu-ibu yang telah berumah tangga. 4 amalan ini disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa khassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Jika seorang wanita telah menunaikan salat wajib 5 waktu, juga berpuasa Ramadan, lalu dia menjaga dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka kelak dia masuk surga dan masuk melalui pintu manapun yang dia suka. Inilah 4 amalan yang disampaikan Rasulullah untuk memotivasi kita, khususnya kepada kaum wanita. Pertama, menjaga ibadah salat wajib 5 waktu. Ini ibadah yang utama, ibadah yang pokok, karenanya menjadi syarat utama agar bisa masuk surga. Setiap wanita sebagaimana kaum pria wajib menunaikan salat wajib 5 waktu selama tidak berada pada masa haid atau masa menstruasi yang memang menjadi kebiasaan rutin setiap bulan bagi setiap wanita. Kedua, menunaikan puasa Ramadan. Ini juga termasuk ibadah yang pokok. Selama tidak sedang haid, wajib berpuasa Ramadan. Ketika haid tidak boleh berpuasa Ramadan, tetapi wajib diqadha pada waktu di luar Ramadan. Yang ketiga, memelihara dan menjaga kehormatannya, yakni menjauhi perselingkuhan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengkhianati suaminya. Yang keempat, mentaati suami selama dalam ketaatan kepada Allah. Demikian dahsyatnya taat kepada suami, sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lain. Seandainya pantas bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadap dirinya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidatina Ummu Salamah
Beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhulatil jannah." Wanita mana saja yang meninggal dunia di mana suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Nah, jika pada seorang wanita telah ada 4 hal ini, maka jaminan Rasulullah kelak bisa masuk surga melalui pintu manapun. Sebaliknya, Rasulullah juga mengingatkan setiap wanita yang tidak taat kepada suaminya, bahkan wanita yang sempat membuat suaminya marah, tidak ridho kepadanya, maka sholat wanita tersebut tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholatnya tidak diterima, maka makin sulitlah jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Ibnu Abbas, "Salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa rusu'ihim sibron. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhwani mutasharimani." Ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni tidak diterima Allah. Pertama, seseorang yang mengimami sebuah kaum, namun kaum itu membencinya. Kedua, seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Dan ketiga, 2 orang saudara yang saling memutuskan tali silaturrahim. Para sahabat telah YouTube doa 2 menit. Demikianlah pesan-pesan Rasulullah kepada kita, khususnya kaum wanita, agar mudah menuju kebahagiaan di surga. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.